Kepada Tuhan dengan mengakui setiap salah dan dosa kita di dalam doa. Kita bersatu di dalam doa. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami seringkali lupa akan karya pengorbanan-Mu yang di kayu salib, demi menjadikan kami ciptaan yang baru. Kami hidup sesuka hati, bahkan seringkali kami mendukakan hati-Mu Tuhan. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, sebagai manusia kami lemah. Seringkali kami melupakan identitas kami sebagai manusia yang telah Kau tahirkan oleh-Mu. Sehingga kami seringkali gagal hidup mencerminkan kasih-Mu dalam keseharian kami. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, ampunilah kami. Tolonglah kami agar dapat menjadi ciptaan baru yang menyenangkan hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Karena belas kasih-Nya yang tidak terbatas, Ia berkenan menerima ungkapan penyesalan dan pertobatan yang dinyatakan secara tulus oleh setiap kita. Maka Yang Maha Kasih mengerjakan pengampunan lewat karyanya, sekaligus menuntun orang yang sudah diampuninya menjadi sahabat-sahabat bagi kehidupan. Inilah berita anugerah dari Tuhan, sebagaimana tertulis dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat 13 sampai dengan 14 yang demikian. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, yakni seorang memberikan nyawanya demi sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan telah mengampuni dan mempersatukan kita. Oleh karena itu, marilah kita hidup dalam damai dan pengampunan. Damai Tuhan besertamu. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita suka
Jika oleh pencobaan kacau balau hidupmu, jangan kau berputus asa, pada Tuhan berseru. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Silakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati pikiran kita untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu di dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami adalah umat-Mu yang sangat Engkau kasihi. Karena meskipun dalam kehidupan kami ada banyak salah, ada banyak dosa, tetapi Engkau selalu memperhatikan kami. Termasuk pada saat ini, ketika Engkau memberi kesempatan kepada setiap kami untuk dapat mendengar, merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, sungguh Engkau adalah Tuhan yang mengasihi kami. Oleh sebab itu Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menguasai setiap kami saat ini, untuk dapat mendengar, merenungkan, dan ajarlah kami Tuhan untuk belajar melakukan kebenaran firman-Mu itu di dalam kehidupan kami. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya Engkaulah yang mampu menyelamatkan kami dari dosa. Tuhan, kami menyerahkan waktu untuk mendengar, merenungkan kebenaran firman ini di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin menyalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Bilangan pasal 21 ayat 4 sampai 9. Setelah mereka berangkat dari Gunung Hor, berjalan ke arah Laut Teberau untuk mengelilingi tanah Edom, bangsa itu tidak dapat lagi menahan hati di tengah jalan. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa, "Mengapa kau memimpin kami keluar dari Mesir, supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Lalu Tuhan mendatangkan ular-ular tedung ke tengah-tengah bangsa itu, yang memagut mereka, sehingga banyak dari orang Israel mati. Kemudian bangsa itu datang kepada Musa dan berkata, "Kami telah berdosa, sebab kami berkata-kata melawan Engkau, melawan Tuhan dan Engkau. Berdoalah kepada Tuhan, supaya ular-ular ini disingkirkannya dari kami." Lalu Musa berdoa untuk bangsa itu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Buatlah ular tedung dan taruhlah pada sebuah tiang. Setiap orang yang dipagut, tetapi melihatnya,
akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Jika seseorang dipagut ular, tetapi memandang kepada ular tembaga itu, maka ia tetap hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari utara dan selatan. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Ada mereka yang jadi sakit karena perilakunya yang berdosa, disisa oleh sebab kesalahan salah mereka, dan mereka muak terhadap segala makanan, dan mereka sudah sampai pada pintu gerbang maut. Mereka berseru pada Tuhan dalam kesesakan mereka, dan diselamatkannya mereka dari kecemasan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Bersyukurlah pada Tuhan, karena Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Biarlah mereka bersyukur karena kasih setia-Mu Tuhan, karena perbuatannya yang ajaib pada manusia.
biarlah mereka persembahkan syukur, korban syukur kepada Tuhan, dan menuturkan karya-karya Tuhan dengan sorak-sorai. Bersyukurlah pada Tuhan, Karena Dia baik bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bacaan kedua diambil dari Efesus pasal yang kedua ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Efesus 2 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Kamu menaati penguasa-penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang yang tidak taat. Sebenarnya dahulu kita semua juga termasuk di antara mereka ketika kita hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kita. Pada dasarnya kita adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh pelanggaran-pelanggaran kita. Oleh anugerah kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan anugerah-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita di dalam Kristus Yesus. Sebab karena anugerah kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, supaya tidak ada orang yang memegahkan diri. Karena itu, ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Demikianlah sabda Tuhan. Jemaat diundang bangkit berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai dengan 21. Sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus Anak-Nya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui Dia. Siapa yang percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Siapa yang tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Inilah hukuman itu. Terang telah datang ke dalam dunia, tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang, sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Sebab siapa yang berbuat jahat membenci terang dan tidak datang kepada terang itu, supaya perbuatan-perbuatannya yang jahat itu tidak nampak. Namun siapa yang melakukan yang benar, ia datang kepada terang, supaya menjadi nyata bahwa perbuatan-perbuatannya dilakukan dalam Allah.
Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan duduk kembali. Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan Saudara. Ini bukan kali pertama saya datang ke GKI Pamulang. Karena apa? Karena dulu ketika saya masih muda, sampai sekarang masih muda memang, saya adalah anggota jemaat GKI Pamulang. Tetapi karena sebuah proses kependetaan yang panjang, ini adalah kali pertama saya diberi kesempatan untuk dapat melayani firman Tuhan di GKI Pamulang sebagai pendeta. Dan saya melihat ada begitu banyak wajah-wajah baru karena Pamulang sangat berkembang kotanya dan juga ternyata gerejanya. Maka ada baiknya saya memperkenalkan diri saya ulang karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Siapa tahu abis saya perkenalan ada yang sayang. Saya Pendeta Petrus Bimo Sekti Cahyo Pamungkas, saat ini saya melayani di GKI Banyuwangi. Kalau Bapak Ibu dengar kata Banyuwangi maka akan teringat sebuah kota yang saat ini lagi booming-boomingnya, lagi terkenal dengan wisatanya yang bagus. Dan itu bukan cuma iklan, kalau nggak percaya silahkan datang ke Banyuwangi dan buktikan sendiri bahwa karya Allah melalui alam ciptaannya begitu sangat luar biasa. Banyuwangi juga terkenal dengan julukan kota Banyuwangi ya. Kota Banyuwangi terkenal dengan julukan Santet of Java. Langsung ingat tema kita hari ini, pendosa nih. Tapi itu dulu, dalam perkembangannya sekarang Banyuwangi punya julukan yang baru, yaitu Sunrise of Java. Jadi kalau Bapak Ibu mau menikmati matahari pertama Pulau Jawa, datanglah ke Banyuwangi, ada sebuah pantai dekat gereja GKI Banyuwangi yang dipakai atau biasa orang datang ke sana untuk menikmati matahari pertama Pulau Jawa. Saya juga menyampaikan salam dari seluruh anggota jemaat dan simpatisan GKI Banyuwangi kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Semoga perjumpaan kita menjadi perjumpaan yang saling memberkati. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita diajak untuk menghayati tema pendosa menjadi pendoa. Jangan dibalik ya, supaya nanti kita pulang dari sini, kita bisa menjadi pendoa, bukan menjadi pendosa. Kalau kebalik bacanya kan gitu, pendoa jadi pendosa. Tapi hari ini kita diajak untuk menghayati pendosa yang menjadi pendoa. Kalau kita bicara soal dosa, tentu ini bukan hal yang mudah. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu di sini tahu apa itu dosa. Tapi kalau ngomongin dosa, nggak gampang kan? Kenapa sih nggak gampang? Karena kita kayak lagi memeriksa diri kita kayak lagi diajak untuk melihat lebih dalam dan kita menemukan ternyata dalam diri kita ada begitu banyak dosa. Tapi itu terlalu cepat, saya mau mengajaknya lebih pelan-pelan begini. Kalau kita bicara dosa, apa sih dosa itu? Maka secara sederhana kita bisa mengatakan bahwa dosa adalah setiap tindakan yang melawan Allah. Itu dosa. Setiap tindakan yang melawan Allah adalah dosa. Maka kalau kita mau memeriksa tindakan kita, gak usah jauh-jauh, kita periksa dulu dari yang dekat-dekat, mulai tadi pagi. Adakah dalam kehidupan kita sejak bangun tidur tadi sudah melawan Allah? Karena di gereja kan pasti nggak ada yang jawabnya ngangguk-ngangguk kan kalau ditanya gitu ya. Pasti jawabnya tahan kepala, jangan ngangguk. Meskipun ngantuk, tahan dulu. Kita sering kali melakukan dosa, biasanya atau sering kali. Karena pekerjaan, karena hal-hal yang melelahkan, maka ketika tiba waktunya kita ke gereja, kita memilih untuk, saya masih mau istirahat. Ini hari Minggu, hari libur. Saya mau menikmati waktu dengan keluarga. Kita tidak mengutamakan Tuhan. Kita lebih mengutamakan diri kita. Dan ketika kita ikut itu, tidak datang ke gereja, maka kita sudah berdosa. Artinya Bapak, Ibu, dan Saudara yang datang hari ini ke gereja,
adalah orang-orang yang telah berhasil mengalahkan salah satu tindakan berdosa. Tapi kan hidup gak berhenti di situ ya. Ada banyak hal yang bisa membuat kita melawan Allah, tidak taat pada Tuhan. Lalu kalau ditanyakan kepada setiap kita, dari mana sih? Kenapa sih kita berdosa? Siapa sih yang membuat kita berdosa? Menurut Bapak Ibu, siapa yang membuat kita berdosa? Biasanya orang akan bilang, iblis, setan, saya digodain. Atau kita tunjuk nama orang yang kelakuannya seringkali disamakan dengan iblis dan setan, penggoda. Dia yang membuat saya berdosa, ya kan? Seringkali gitu kan? Kalau nggak ada dia, nggak ada setan, nggak ada iblis, maka saya hidupnya pasti akan lebih tenang dan tidak jatuh dalam dosa. Tapi saya mau mengatakan kepada setiap kita saat ini, tindakan dosa asalnya bukan dari sesuatu yang ada di luar diri kita. Tetapi justru kita melakukan perbuatan tindakan dosa itu karena kita yang mau. Jadi gak usah nyalain setan atau iblis atau teman kita yang kelakuannya menggoda kita terus menjauhkan kita dari Tuhan. Karena tindakan dosa itu asalnya dari kita. Masih kurang yakin ya, saya kasih contoh. Seringkali ketika kita membaca, mendengar gitu ya, kisahnya Adam dan Hawa, maka kita akan menyalahkan ular sebagai pihak yang membuat Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Yang seringkali berpikir begitu, ada? Nggak ada ya, bagus. Seringkali kita menyalahkan ular, tapi mari kita lihat, apakah ular memaksa Hawa untuk makan buah itu, lalu memberikannya pada Adam? Enggak kan? Ular hanya mengatakan, kalau kamu makan buah ini, maka kamu tidak akan mati. Tetapi kamu akan menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat. Maka keinginan Hawa, juga Adam, untuk menjadi seperti Allah, tahu mana yang baik dan yang jahat, membuat mereka melanggar atau melawan perintah Allah. Perintah Allah ketika mereka hidup di Taman Eden kan cuma satu, kamu boleh kuasai, boleh makan semua pohon di taman ini kecuali satu, pohon yang ada di tengah, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi ketika mereka ingin menjadi seperti Allah, makan buah itu, berdosalah mereka. Maka bukan ular yang membuat mereka berdosa, tapi diri mereka sendiri. Kisah yang lain ketika Kain membunuh Habil, adiknya. Bukan karena persembahannya tidak diterima oleh Tuhan, tetapi karena iri muncul dalam diri Kain, maka ia menghabisi nyawa adiknya supaya tidak ada saingan lagi. Kisah yang lain lagi, Daud ketika jatuh cinta pada Batsyeba lalu menghalalkan segala cara untuk mendapatkannya. Bukankah ini juga keinginan itu datang dari diri Daud sendiri, yang menginginkan Batsyeba sedemikian sehingga ia melakukan berbagai cara. Nah, ini pesannya buat anak-anak muda nih. Kalau lagi naksir cewek atau cowok, udah punya pasangan, jangan pakai istilah sebelum bendera kuning berkibar, saya kejar terus, biasanya gitu kan, halalin segala cara. Sampai tua masih tungguin bendera kuningnya. Dosa itu asalnya dari diri kita, bukan dari luar kita. Kalau kita membaca sejarah kehidupan bangsa Israel, bukankah mereka juga seringkali berdosa? Dan semuanya bukan karena bangsa-bangsa yang ada di luar, bangsa Israel, yang di sekitar mereka, bukan. Tetapi karena mereka mau melawan Allah, tidak taat, tidak patuh pada Allah. Kalau dosa itu sumbernya dari dalam diri kita, maka kita bisa mengatakan bahwa pada dasarnya setiap kita ini adalah manusia-manusia yang berdosa, yang selalu atau sering kali kalah dengan keinginan-keinginan kita. Kita ini adalah manusia berdosa. Ini saya tanya lagi. Sadarkah Bapak Ibu dan Saudara, yakinkah Bapak Ibu dan Saudara bahwa Bapak Ibu dan Saudara adalah orang-orang berdosa? Nggak ada yang ngaku.
Enggak dosa? Dosa, oke. Oh, dijawab tuh. Ini sebuah hal yang baik ketika masih kecil dia sudah menyadari bahwa saya berdosa. Sadar sejak kecil kan baik ya. Daripada udah gede tapi masih nggak ngaku-ngaku gitu ya. Kalau Bapak Ibu tadi dan saudara dan adik yang tadi jawab ya mengakui bahwa saya ini berdosa. Maka pertanyaan saya adalah, mungkinkah seorang pendosa menjadi pendoa? Mungkin nggak? Ini tadi saya ngomong juga hal yang sama tadi pagi. Dan saya sedang melakukan sebuah penelitian gitu ya, ngeliat aja. Kalau di jemaat GKI, kalau ada pendetanya khotbah dalam lingkup lebih luas, kebaktian umum ataupun dalam skala lebih kecil, PA, persekutuan wilayah, persekutuan rumah tangga atau apapun namanya. Seringkali kalau ditanya sama yang membawakan renungan, jawabnya apa? Hening kan ya orang GKI. Mau bilang, mau jawab, aduh. Tapi saya yakin begini, orang GKI ketika ditanya, dia menjawab kenceng, tapi di dalam hatinya. Sehingga pendetanya atau yang nanya tidak dengar. Sama kayak tadi saya tanya, yakinkah Bapak Ibu dan Saudara bahwa seorang pendosa bisa menjadi pendoa? Mulai bunyi tapi tetap ragu-ragu. Kenapa? Yang kenceng adalah di dalam hatinya. Yakin saya bisa. Mau bilang yakin takut, soalnya nanti kalau ditanya, benar. Bingung lagi goyang. Iya benar tapi gimana? Oleh sebab itu hari ini tema kita mengajak kita untuk menghayati pendosa menjadi pendoa. Secara sederhana saya mau mengatakan, apakah bisa seorang pendosa menjadi pendoa? Jawabnya adalah bisa. Titik. Habis itu ada lagi penjelasannya. Bisa jika panjang. Nah itu yang akan kita gali pada hari ini. Jadi nanti di akhir sebelum saya tutup renungan kita, semoga Bapak Ibu lebih yakin ya menjawab bisa menjadi pendoa. Jadi hari ini kita diajak untuk menjadi pendoa. Meskipun saat ini kita menyadari kita berdosa. Bangsa Israel, bangsa pilihan Tuhan, di dalam teks bilangan yang tadi kita baca, adalah bangsa yang sering kali bolak-balik hidupnya dalam dosa, lalu Tuhan selamatkan, berdosa lagi, Tuhan selamatkan lagi, gitu terus kan sejarah kehidupan bangsa Israel. Apa sih yang membuat mereka berdosa? Sekali lagi kita ingat bahwa dosa bukan berasal dari luar diri mereka, tetapi dari dalam diri mereka. Bangsa Israel berdosa dalam teks bilangan yang tadi kita baca. Mereka berdosa karena mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, dalam kehidupan mereka. Apa ketidakpuasannya mereka? Bukankah begitu besar pemeliharaan Allah atas hidup mereka? Tapi mereka merasakan bahwa ketika mereka dibebaskan Tuhan dari tanah perbudakan di Mesir, mereka merasakan bahwa kehidupannya kenapa tidak jauh lebih baik daripada ketika mereka masih di Mesir. Oleh sebab itu, ketidakpuasan itu membuat mereka mengatakan kepada Tuhan melalui Musa, "Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun? Sebab di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Kami muak dengan makanan hambar ini." Ini kan menunjukkan apa? Keserakahan yang terjadi di dalam kehidupan mereka sebagai bangsa. Keserakahan itu jugalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kan kita tidak pernah puas dengan berkat penyertaan Tuhan. Seperti yang dikatakan bangsa Israel ini. Di sini tidak ada roti dan tidak ada air. Lalu mereka katakan kami muak dengan makanan hambar ini. Artinya pemeliharaan Tuhan itu nyata dalam kehidupan mereka. Tuhan tetap memelihara kehidupan mereka, Tuhan memberkati mereka dengan cara Tuhan, tetapi mereka tidak mau dengan itu. Maka mereka mengatakan kami muak dengan makanan hambar ini. Kalau dalam kehidupan kita, keserakahan itu juga hadir kan? Seringkali kita percaya pada Tuhan, bahwa Tuhan memberkati saya, Tuhan memelihara hidup saya.
Tetapi kenapa Tuhan tidak memelihara kehidupan saya seperti orang itu? Yang kita pandang berkatnya lebih banyak daripada kita. Yang kita pandang hidupnya lebih bahagia daripada kita. Seringkali kan kita tidak puas dengan berkat-berkat Tuhan. Dan itu membuat kita jatuh untuk melawan Tuhan. Keserakahan. Kita seringkali ada di sana. Kita selalu merasa kurang. Padahal Tuhan telah memelihara kehidupan kita. Tuhan telah memberkati kita dengan cara Tuhan dan harusnya kita yakin itulah berkat Tuhan yang paling baik untuk kita. Inilah cara Tuhan memelihara kehidupan kita. Yang Tuhan janjikan kan keselamatan dan pemeliharaan hidup. Bukan apa yang membuat kita bisa terus menjalani hidup. Berkatnya bisa beda tiap orang. Maka mari kita nikmati itu dan terus bersyukur. Jangan serakah. Oleh sebab itu kalau kita lihat lagi dalam kehidupan kita, maka tentulah kita akan semakin disadari dan semakin diyakinkan bahwa kehidupan kita sebagai manusia adalah kehidupan yang tidak pernah lepas dari dosa. Ini benar enggak? Bahwa kehidupan kita, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak akan pernah lepas dari dosa. Amin? Yakin nih gak pernah lepas dari dosa? Iya, jawabnya benar. Kita gak akan pernah lepas dari dosa. Karena sehebat apapun kita berjuang untuk lepas dari dosa, saya mau mengatakan kepada setiap kita saat ini, bahwa kita pasti gagal. Kita gak akan pernah lepas dari dosa. Kalau berhenti di titik ini, maka seorang pendosa tidak akan pernah bisa jadi pendoa. Kenapa? Ya gak pernah bisa lepas dari dosa. Gimana bisa jadi pendoa? Gimana bisa kerja di ladangnya Tuhan? Sehebat apapun usaha kita, kita tidak akan pernah lepas dari dosa. Dan upah dosa adalah maut. Maut menanti kita. Kita ini berdosa, Allah itu kudus. Mau berusaha sebagaimanapun yang berdosa ini tidak akan pernah sampai kepada Allah yang kudus. Dan itu benar. Kalau itu benar, terus ngapain nih kita lanjutin nih? Nggak bisa kan? Ini saya tanya lagi. Semoga udah ada yang berani jawab lebih kencang daripada adik yang tadi tuh. Sekali lagi saya tanyakan. Kalau benar kita nggak pernah bisa lepas dari dosa. Sikap hidup kita adalah sikap hidup yang selalu jatuh lagi dalam dosa. Mungkinkah seorang pendosa menjadi seorang pendoa? Mungkin. Mantap nih, Om Dokubani. Masih ingat saya. Terkenal soalnya Om Dokubani dari dulu sampai sekarang. Mungkin sebuah iman yang mantap. Kita harus berani, mungkin. Seorang pendosa menjadi pendoa, mungkin. Tetapi bukan karena kita sebagai manusia berusaha lepas dari dosa. Karena kalau itu yang kita lakukan, kita gak akan pernah bisa lepas dari dosa. Tetapi kita harus melihat bahwa benar saya berdosa Tuhan. Saya sering kali jatuh dalam dosa, digoda dikit jatuh, ditawarin ini dikit jatuh dalam dosa, diajak untuk gak ibadah, milih pergi sama teman-teman, teman kantor, keluarga dan segalanya, dosa terus. Tetapi kita harus melihat bahwa ada karya Allah yang besar dalam hidup kita, ada anugerah Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan adalah taat, setia kepada Dia. Pertama itu, ketika kita berani taat dan setia pada Allah, maka kita selangkah untuk dekat dengan Allah. Ketika umat Israel marah pada Tuhan dan Musa, lalu Tuhan menghukum mereka dengan
menghadirkan atau mendatangkan ular-ular tedung sehingga banyak orang yang digigit dan banyak orang yang mati. Lalu bangsa ini meminta tolong pada Musa untuk berdoa pada Tuhan. Lalu Tuhan bilang, buatlah ular, lalu taruh di tongkat yang tinggi. Siapapun yang digigit dan melihat itu, dia akan hidup. Ini bukan lagi membawa kita atau mengajak kita untuk, kalau gitu saya mau bikin ular di rumah, nanti patungnya saya taruh situ, kalau saya punya persoalan saya pandang. Bukan gitu. Bukan mengajak kita menyembah sesuatu yang bisa kita lihat atau ada di sekitar kita. Bukan. Tetapi ini ngomong soal ketaatan. Tuhan menginginkan kalau kamu taat melakukan ini maka kamu selamat. Itu yang mau Tuhan sampaikan. Pandang ular ini, rada gak logis sih. Digigit ular cuma mandang itu terus aman-aman aja. Tetapi itulah bentuk ketaatan yang diminta Tuhan kepada bangsa Israel saat itu. Kamu lakuin ini, maka kamu selamat. Dan itu kan yang seringkali dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita. Kamu pilih aku, maka kamu selamat. Tapi kan logika kita seringkali bilang, kalau saya pilih itu ya gak mungkin lah saya bisa hidup kayak sekarang misalnya. Seringkali kan kita ngikutin diri kita. Tapi Tuhan penuh kasih anugerah kepada setiap kita. Itulah yang membuat kita bisa lepas dari dosa. Injil Yohanes menuliskan kepada setiap kita. Ayat 16 dan 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan memberikan Yesus Kristus anaknya yang tunggal untuk menggantikan kita mati di salib, lalu bangkit pada hari yang ketiga, dan kita yang menerima, yang percaya kepadanya, selamat. Ada begitu besar kasih Allah untuk kita. Anugerahnya begitu besar. Meskipun upah dosa maut itu menanti, tetapi Tuhan kasih anugerahnya. Percaya, maka kamu selamat. Dan ketika Allah mengutus anaknya untuk setiap kita, ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan supaya dunia diselamatkan melalui dia. Allah datang bukan cuma mau cari-cari kesalahan kita lalu menghukum kita, bukan. Tetapi Allah punya misi menyelamatkan semua orang siapapun kita untuk bisa kembali pada Tuhan, untuk bisa menerima dan selamat. Kita berdosa iya, tetapi Tuhan melalui anugerahnya yang besar, anaknya Tuhan Yesus Kristus yang mati untuk setiap kita, menyelamatkan kita. Setiap kita yang percaya diselamatkan. Kalau saya tanya lagi kepada Bapak, Ibu, dan Saudara, percayakah Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Percaya ya? Kalau percaya artinya Bapak, Ibu, dan Saudara adalah umat Tuhan yang sudah selamat. Amin. Nah, kalau udah selamat, kita harus menyadari satu hal, bahwa keselamatan yang kita miliki saat ini itu bukan usahanya kita. Bukan karena saya rajin ke gereja, bukan karena saya rajin berdoa sebelum tahu tema hari ini adalah pendosa yang menjadi pendoa. Bukan karena saya rajin pelayanan di berbagai tempat. GKI Pamulang setahu saya dulu adalah gereja yang terlibat dalam pelayanan kan itu terus tuh. Gak tahu sekarang masih gitu kah? Orangnya sama, dia lagi. Bahasa Jakartanya lu lagi. Gitu kan. Artinya kita diajak untuk menyadari bahwa ketika saya diselamatkan itu bukan karena saya aktif pelayanan, saya aktif ke gereja, saya rajin baca Alkitab. Setahun saya bisa 5 kali khatam Alkitab, saking rajinnya baca Alkitab lupa bersihin rumah. Bukan karena itu. Tetapi kita diajak untuk menyadari bahwa anugerah Tuhan yang besar itulah yang menyelamatkan kita dari dosa. Sikap perbuatan kita yang kita lakukan, baca Alkitab, berdoa, melayani, itu adalah ungkapan syukur kita karena Tuhan telah menyelamatkan kita.
Setiap tindakan baik yang kita lakukan adalah karena saya mengucap syukur Tuhan selamatkan saya. Bukan saya mau selamat Tuhan. Maka saya melakukan ini. Pelayanan, berbuat baik, amal, segala macamnya. Saya mengucap syukur Tuhan selamatkan. Maka bukan karena sikap perilaku kita selamat, tapi karena anugerah Tuhan. Yang dihadirkan kepada setiap kita dan yang kita terima. Tadi Bapak Ibu sudah menjawab. Percaya, percaya. Selamat, amin. Maka jangan berpuas sampai di situ. Kenapa? Karena ada tugas yang harus kita lakukan. Setiap kita yang telah diselamatkan oleh Tuhan dipanggil untuk berkarya bersama dengan Tuhan. Nah, ini pertanyaan yang rada ngeri kalau dijawab kan. Sudahkah Bapak Ibu dan Saudara berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan? Sudah? Beneran ngeri kan? Hening langsung. Aduh. Mau tanya, mau jawabnya ngeri-ngeri sedap. Saya mau kasih sebuah tips. Setiap kita bisa berkarya di dalam Tuhan. Cara paling sederhana adalah terlibat dalam pelayanan di gereja. Maka kalau tadi Bapak Ibu mengaku sudah percaya, mengamini sudah diselamatkan, maka ini saatnya Bapak Ibu dan Saudara terlibat di dalam karya Tuhan. Jadi nanti kalau ada yang nawarin Bapak Ibu dan Saudara untuk terlibat di dalam pelayanan, apapun itu pelayanannya, mau sebagai pemusik, pemandu pujian, atau bahkan penatua, atau yang agak susah, mendaraskan mazmur, susah kan itu ya, karena saya nggak bisa tuh. Atau yang paling sederhana, menerima tamu di depan, cuman pasang senyum, selamat datang, selamat beribadah, gitu kan. Kalau Bapak Ibu Saudara mengaku, saya sudah selamat, saya percaya Tuhan, maka nggak ada alasan buat Bapak Ibu dan Saudara untuk menolak ajakan pelayanan. Apapun yang diajak kepada Bapak Ibu dan Saudara. Kalau Bapak Ibu mengaku bahwa saya percaya Tuhan, saya diselamatkan, ketika Tuhan undang Bapak Ibu dan Saudara untuk terlibat di dalam karyanya, maka hanya ada satu jawaban yang bisa dijawab oleh Bapak Ibu dan Saudara. Siap, saya bersedia. Saya beriman, saya yakin Tuhan memampukan saya untuk melakukan tugas pelayanan saya dengan baik. Itu kan jawaban yang sangat susah ditemukan di orang GKI, setahu saya. Karena biasanya orang GKI kalau ditanya, diajak pelayanan apalagi jadi penatua, jawabannya adalah, aduh saya sibuk nih, saya aja pulang jam 9 sampai rumah. Saya pergi jam 6, anak belum bangun, istri belum bangun, suaminya yang kerja ceritanya ya. Semua belum bangun, saya udah pergi. Pulang mereka udah tidur, sibuk. Saya butuh waktu bersama dengan keluarga. Seringnya gitu kan? Enggak ya? Saya kasih lagi. Seringkali yang dijadiin alasan adalah sama orang GKI, wah maaf saya nggak bisa. Saya bukan orang yang jago ngomong. Saya bukan orang yang percaya diri kalau saya tampil di depan umum. Saya ini orang yang pemalu. Maka saya udahlah nggak usah terlibat di dalam pelayanan. Saya jadi jemaat aja. Rajin deh saya datang tiap minggu nggak bolos. Kalau saya bolos saya bayar hari itu, saya ibadah 2 kali atau 3 kali di GKI Pamulang. Nutupin utangnya yang dulu. Seringkali gitu juga kan. Kalau Bapak Ibu mengaku begitu, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa ngomong di depan umum. Saya adalah salah satu orang yang juga pemalu. Kalau sekarang saya ngomong ini ke Bapak Ibu mungkin nggak percaya gitu ya. Ini mah kepedean kayaknya pendetanya. Ngomongnya begini dan begitu. Tapi ketika Bapak Ibu kalau dulu kenal saya di GKI Banyuwangi, Bapak Ibu akan lihat bagaimana saya adalah orang yang juga gak berani ngomong di depan orang banyak. Saya orang yang cukup diem, gak banyak ngomong. Ya ngomong juga sih, cuman maksudnya bukan orang yang sangat menonjol. Pernah diajak untuk terlibat dalam pelayanan, dulu saya di sekolah minggu. Seingat saya pernah kebagian jadi ketua panitia Natal sekolah minggu atau apa gitu ya. Kalau rapat-rapat ya saya iya aja, orang saya nggak bisa ngomong ya. Pemalu, pendiam gitu ya. Tapi ketika kita berani melakukan karya dan bilang sama Tuhan, iya Tuhan, saya mau terlibat. Saya yakin Tuhan memampukan saya untuk melakukan tugas pelayanan saya dengan sebaik-baiknya.
Tuhan yang memampukan kita. Ada yang gak percaya dengan itu? Kalau gak percaya coba dulu pelayanan, baru nanti komen kayak saya di sini. Gitu ya. Amin. Kalau gak percaya coba dulu. Jangan tolak. Hari ini kita diajak untuk melihat bahwa sebagai pendosa kita punya kesempatan untuk menjadi pendoa. Orang yang berkarya di dalam ladangnya Tuhan. Orang yang berkarya bersama dengan Tuhan. Maka sangat mungkin seorang pendosa itu menjadi pendoa. Asal kita berani berproses di dalam Tuhan. Melakukan segala hal demi kemuliaan nama Tuhan. Ketika Tuhan mengajak kita untuk menyadari keberdosaan kita, maka mari akui itu. Ketika Tuhan menghadirkan anugerahnya untuk menyelamatkan kita, mari kita terima itu. Ketika Tuhan mengajak kita terlibat di dalam karya bersama dengan Dia, mari kita lakukan karya bersama dengan Dia. Maka di dalam semua proses itu, kita yang pendosa ini akan bisa berkarya bagi Tuhan. Salah satunya menjadi pendoa. Di momen minggu-minggu Prapaskah ini, hal yang seringkali diajak kepada setiap kita adalah untuk memeriksa diri. Benar ya, di minggu-minggu Prapaskah ini kita selalu diajak untuk memeriksa diri lagi. Periksa diri lagi. Bagaimana kehidupan saya di hadapan Tuhan? Apa yang akan saya lakukan dalam kehidupan saya di masa-masa yang akan datang? Oleh sebab itu mari sebagai pendosa, hari ini kita bersama-sama menyadari, memeriksa diri kita, dan mengakui bahwa benar Tuhan, saya adalah orang-orang yang berdosa. Saya sering kali melakukan hal yang berlawanan dengan apa yang Tuhan inginkan. Sadari diri kita di hadapan Allah. Kita ini adalah ciptaan Tuhan yang sering kali melakukan salah dan dosa. Maka jangan melawan Tuhan. Jangan punya keinginan untuk menjadi Tuhan dalam hidup kita. Serahkanlah seluruh kehidupan kita itu pada Tuhan. Dan ketika kita berani mengakui keberadaan diri kita di minggu-minggu Prapaskah ini, mari kita membuka diri dan menerima anugerah Allah yang dihadirkan untuk setiap kita. Allah yang mati di kayu salib itu menyelamatkan setiap kita. Maka mari kita terima anugerah itu dengan hidup di dalam terang kasih-Nya. Tinggalkan semua tindakan dosa kita. Tinggalkan hal-hal yang seringkali membuat kita jauh dari Tuhan. Dan mulailah belajar berbalik kepada Tuhan. Di minggu Prapaskah yang keempat ini, kita diajak untuk menyadari, saya yang berdosa ini diberi anugerah keselamatan oleh Allah. Tuhan selalu menyertai kehidupan saya, kehidupan kita, untuk semakin dekat dengan Dia. Anugerah Allah telah memulihkan kita, sehingga setiap kita yang adalah pendosa bisa menjadi pendoa. Maka mari kita pulang dari tempat ini nanti, berbalik kepada Allah, tinggalkan identitas yang lama kita, pendosa. Lalu mari kita bangun identitas sebagai anak-anak Allah yang berkarya bagi kemuliaan namanya, sebagai pendoa. Semoga firman Tuhan menolong kita untuk memeriksa diri dan berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Amin. Saat hening untuk setiap kita. Kita akan bersama-sama mendengarkan persembahan pujian dari Ibu Rebeka Purangian.
Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu, pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tahta kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan gereja-gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah,
Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur karena anugerah-Mu hadir dalam kehidupan kami. Engkau menyelamatkan kami yang berdosa, mengajak kami terlibat di dalam karya-Mu. Ajarlah kami Tuhan, sebagai manusia-manusia yang berdosa, menyadari diri, menerima anugerah-Mu, dan terlibat di dalam karya-Mu. Kami yakin dan percaya, hanya Engkaulah Tuhan yang mampu menyelamatkan kami. Kami mau menyerahkan kehidupan kami seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada dalam kondisi sakit, pemulihan, dan lemah fisik. Terkhusus kami berdoa untuk Ibu Pendeta Iswari. Kami berdoa untuk Ibu Isnaini. Kami berdoa untuk Ibu Justina. Kami berdoa untuk Ibu Seba. Kami berdoa untuk Bapak Max Ricardo. Kami berdoa untuk Bapak Iwan Hanafi. Kami berdoa untuk Eyang Hartono. Kami berdoa untuk Ibu Jessica. Kami berdoa untuk Ibu Aristi. Kami berdoa untuk Ibu Betsina. Kami berdoa untuk Ibu Surti. Kami berdoa untuk Ibu Miando Saragi. Kami berdoa untuk Ibu Ingrid Bernala. Kami berdoa untuk Ibu Emi. Kami berdoa untuk Ibu Rianti. Kami berdoa untuk Ibu Hanna Dorcas. Kami juga berdoa untuk Ananda Audriana. Kami berdoa untuk Bapak Thomas Susilo. Kami berdoa untuk Ibu Widianti. Kami berdoa untuk Ibu Sri Simatupang. Kami berdoa untuk Saudara Stanley Rotu. Juga untuk saudara-saudara kami lainnya Tuhan, yang ada dalam kondisi sakit, pemulihan, ataupun lemah fisik, yang tidak kami sebutkan namanya. Kiranya Tuhan jamah setiap mereka, Tuhan pulihkan mereka dari sakit penyakit mereka. Tuhan, kami yakin dan percaya, tidak ada yang mustahil di dalam-Mu. Oleh sebab itu, kami memohon kepadamu. Kiranya Tuhan menyatakan karya-Mu dalam kehidupan mereka. Pulihkan dan sembuhkanlah mereka Tuhan. Kami menanti jamahan kasih Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk keluarga dari almarhum Bapak Karya Ciptadi yang telah Engkau panggil pulang ke rumah-Mu. Untuk setiap mereka yang berduka Tuhan, kiranya Tuhan beri kekuatan dan Tuhan hiburkan. Biarlah di dalam kedukaan mereka, mereka merasakan bahwa karya Tuhan adalah karya yang indah, damai sejahtera. Ajarlah setiap mereka yang berduka belajar untuk hidup di dalam karya Tuhan. Menyadari bahwa Engkau adalah Tuhan yang penuh kuasa. Kami yakin dan percaya Tuhan, penghiburan-Mu dan kekuatan-Mu menolong setiap keluarga yang berduka melewati masa-masa yang sulit ini. Kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini, GKI Pamulang. Kami berdoa untuk setiap program kerja, rencana kerja yang sedang ataupun akan dilaksanakan. Kiranya melalui semua program kerja itu, nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan juga memimpin kehidupan setiap kami, anggota jemaat, simpatisan, para aktivis di berbagai badan pelayanan yang ada, para penatua, juga pendeta di gereja-Mu GKI Pamulang. Kiranya Tuhan memimpin mereka semua untuk dapat memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, ada karya Tuhan yang besar yang Tuhan hadirkan melalui GKI Pamulang ini. Ajarlah kehidupan bergereja kami menjadi kehidupan yang menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar, juga untuk setiap kami. Kami menyerahkan
kehidupan bergereja kami Tuhan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan kami di kota Tangerang Selatan ini dan sekitarnya. Juga untuk kehidupan kami di Indonesia. Kiranya Tuhan memimpin para pemimpin kami saat ini. Juga kiranya Tuhan memimpin para calon pemimpin yang telah kami pilih, yang nantinya akan menjadi pemimpin kami. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat mendukung mereka di dalam karya yang mereka lakukan, dan ajarlah mereka Tuhan untuk mendengar suara Tuhan, mengikuti kehendak Tuhan dalam melakukan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah memilih mereka dan memampukan mereka untuk dapat mendengar, melakukan karya-Mu dalam tugas kepemimpinan mereka. Biarlah melalui kepemimpinan mereka, kehidupan kami sebagai warga masyarakat menjadi kehidupan yang semakin baik lagi. Kami menyerahkan Tuhan kehidupan kami di kota Tangerang Selatan dan sekitarnya, juga di bangsa kami Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk kehidupan pribadi kami, kehidupan yang penuh pergumulan. Kami punya banyak pergumulan Tuhan, dan kami tidak mampu kalau kami harus menghadapi, melewati pergumulan kami dengan kekuatan kami. Oleh sebab itu kami membutuhkan Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami memerlukan-Mu Tuhan, menolong kami, melepaskan kami dari berbagai pergumulan yang ada. Tuhan, hadirlah dan tolonglah kami untuk menghadapi berbagai pergumulan kami. Hanya di dalam Engkau saja Tuhan, kami percaya dan menyerahkan diri. Tuhan, inilah seluruh doa kami. Kiranya Engkau mendengar dan menjawabnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai Jemaat yang terkasih, ungkapan syukur yang kita nyatakan dalam ibadah dengan persembahan syukur saat ini
Kita landasi dengan firman Tuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja keras begini kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagimu. Mengucap syukurlah, mengucap syukurlah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan-Mu ya Tuhan. Dan di ibadah siang hari ini, kami memberikan persembahan sebagai ungkapan rasa syukur kami. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini dan memberkati juga tangan-tangan yang memberikan persembahan. Semoga persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jika jiwaku berdoa kepadamu, Tuhanku, ajar aku terima saja pemberian tangan-Mu dan mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Apa juga yang kau timbang baik untuk hidupku, biar aku pun setuju dengan maksud hikmat-Mu. Menghayati dan percaya walau hatiku lemah. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Aku cari penghiburan hanya dalam kasih-Mu. Dalam susah di Kau saja perlindungan hidupku. Ku mengaku seperti Yesus di depan sengsaranya. Jangan kehendakku Bapa, kehendakku jadilah. Tetaplah setia sebab hidup saudara dipulihkan Allah.
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan Allah kita. kini dan selamanya. Pergilah dalam sukacita, ingatlah sabda Tuhan, bahwa Ia terus berkarya dalam hidup saudara. Jalanilah hidup dalam rasa syukur, dan setialah melakukan panggilannya. Tuhan mengiringi hidup saudara dengan berkat-Nya. Dalam persekutuan kekal Bapa, Anak, dan Roh Kudus, aku berdoa supaya Ia, menurut kekayaan kemuliaan-Nya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Hosiana, Hosiana, Hosiana.